Hai teman-teman. Wah, Bu Lara senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi bersama teman-teman. Teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Nah, hari ini Bu Laras akan membahas mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Namun sebelum itu, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ayo kita berdoa. Sikap berdoa, berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas segala nikmat, anugerah, dan izin-Mu, sehingga kami mampu melakukan kegiatan hari ini. Tolong berkahi, jagalah dan sehatkan orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi dan bimbinglah kami, supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Nah, teman-teman, baru saja kita sudah selesai ya berdoa bersamanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Sapa Pagi agar tetap bersemangat. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Good Morning Train. Teman-teman masih ingat kan lagunya? Yuk nyanyi bersama-sama Bu Laras. 1, 2, 3. A good morning train is coming, how are you? Choo-choo. A good morning train is coming, how are you? Choo-choo. A good morning train is coming, a good morning train is coming, a good morning train is coming, how are you? I'm fine. Wah, Bu Lara senang sekali teman-teman nampak bersemangat dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi topiknya mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Selamat menyaksikan ya. Oke teman-teman, hari ini Bu Laras akan membahas mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Namun sebelumnya, Bu Laras ingin ingatkan kembali, apa sih bangunan itu? Ada yang masih ingat? Ya betul, bangunan adalah sebuah struktur yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari dinding dan atap yang dibangun secara permanen di sebuah tempat. Nah, teman-teman juga bisa menyebut bangunan itu sebagai rumah ataupun gedung. Nah, fungsi bangunan sendiri yaitu untuk melindungi manusia dari cuaca. Misalnya, cuaca yang panas ataupun cuaca dingin. Bangunan juga berfungsi sebagai tempat untuk kita beristirahat atau tempat tinggal. Nah, selain itu, bangunan juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk bekerja, bersekolah, juga tempat untuk berkumpul. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan sama-sama melihat seperti apa saja bangunan yang ada di pedesaan. Memang terlihatnya bangunan-bangunan yang ada di pedesaan lebih sederhana dibanding bangunan yang ada di perkotaan. Namun, bangunan yang ada di pedesaan tetap memiliki fungsi yang sama kok seperti yang ada di perkotaan. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana sih sekolah yang ada di pedesaan, rumah-rumah yang ada di pedesaan, lalu kantor yang ada di pedesaan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana tempat perbelanjaan yang ada di pedesaan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pertama, kita akan melihat seperti apa sih suasana di pedesaan itu. Nah teman-teman,
Seperti inilah suasana di pedesaan. Kita masih dapat mendengar ayam berkokok, induk ayam yang sedang mandi bersama anak-anaknya, serta persawahan yang luas. Suasana di pedesaan juga cenderung sepi dari keramaian. Terlihat tenang dan damai sekali ya teman-teman. Di pedesaan, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Seperti yang sedang teman-teman lihat di sini, masyarakat saling membantu menanam padi, lalu memanennya bersama-sama. Dan setelah itu menjemurnya di halaman rumah mereka. Di pedesaan, anak-anak juga senang sekali berkumpul untuk bermain bersama-sama. Oh iya, di pedesaan kita juga masih bisa melihat sekumpulan bebek yang sedang berenang bersama-sama, serta melihat sekumpulan kerbau yang digiring oleh Bapak Tani. Selain itu, di pedesaan juga masih banyak masyarakat yang menggunakan sepeda untuk berpergian ke pasar maupun bekerja di ladang. Nah, teman-teman, ya seperti yang teman-teman telah lihat barusan, suasana di pedesaan terlihat lebih sejuk dan asri ya teman-teman. Masih banyak sawah, banyak pepohonan, lalu banyak hewan-hewan juga berkeliaran ya. Nah, sekarang Bu Laras akan menunjukkan beberapa bangunan yang ada di pedesaan. Yuk kita simak sama-sama. Nah, pertama kita akan melihat beberapa model rumah yang ada di pedesaan. Rumah di pedesaan memang terlihat sederhana ya teman-teman, namun fungsinya masih sama kok seperti rumah pada umumnya. Biasanya di desa, rumah memakai atap yang terbuat dari seng. Ada juga rumah yang terbuat dari kayu seperti ini. Lalu ada pula rumah yang memiliki kolam ikan untuk pengembangbiakan ikan air tawar. Selanjutnya adalah bangunan sekolah yang ada di pedesaan. Kalau kita lihat di sini, bangunan sekolahnya terlihat lebih kecil dan sederhana sekali ya teman-teman. Hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan masih sedikit yang bersekolah, serta sulitnya lokasi sekolah yang menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Tidak jarang pula sekolah di pedesaan tidak memiliki dinding dan berlantaikan tanah. Berikutnya adalah kantor yang ada di pedesaan. Yang kita lihat di sini adalah kantor kelurahan dan kepala desa. Orang-orang yang bekerja di sini adalah mereka yang bertugas untuk melayani masyarakat pedesaan, seperti memelihara desa, menjaga masyarakat, dan ketertiban di desa. Bangunannya juga cukup sederhana ya teman-teman. Yang terakhir adalah pusat perbelanjaan di desa. Di desa, masyarakat terbiasa berbelanja di pasar tradisional. Di sini, masyarakat dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Namun selain itu, ada pula toko kelontongan, sebuah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari pasar, namun biasanya lebih dekat dengan pemukiman masyarakat. Nah, teman-teman, barusan kita telah menyimak pembahasan mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Bu Laras berharap apa yang telah tadi kita simak bersama-sama dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Sekian dulu pembahasan dari Bu Laras mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan topik selanjutnya. Nah, teman-teman, baru saja kita sama-sama menyaksikan pembahasan mengenai bangunan-bangunan yang ada di pedesaan. Sekarang, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ayo kita berdoa. Sikap berdoa, berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama.
Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari yang indah ini. Lindungi kami dimanapun kami berada, dan berikanlah kesehatan untuk kami semua. Amin. Nah, teman-teman, kita baru saja selesai berdoanya. Sekarang, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita mau nyanyi lagu Sayonara dulu ya. Yuk teman-teman nyanyi bersama Bu Laras. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ingat-ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Aku cinta itu, I love you. Hanya kamu, only you. Oke, terima kasih teman-teman atas semangat dan partisipasinya hari ini. Oh iya, sebelum menutup video kali ini, Bu Laras ingin ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan kalian menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Satu lagi, tetap rajinlah makan buah dan sayurnya, serta istirahat yang cukup ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat ya. Dah.